membawa keasingan. Yang bicara adalah kebisuan itu. Samar bergema. Jalur, jalur. Tebing cadas itu mengatur nafas angin. Air, angkasa, mendekap bumi. Namaku Marakata, putra Raja Udayana. Ibuku Gunapriya, adikku bernama Anak Bungsu. Air Langga, sulung kami yang melompati air, tak pernah kembali. Di tebing-tebing itu dipahatkan manusia dalam kemanusiaannya. Mata enggan membacanya, sebab tak dipahat sebatas di cadas-cadas itu, agar perjalanan raja kami yang memenangkan hidup, wajahnya adalah langit, meresap langit, selama-lamanya ditakik di tebing-tebing itu. Ada yang dapat membaca kehampaan dalam kehampaan itu. Bila hatimu hanya membaca barisan beku dan kelembaban, benua dan kesepian di antara lembahmu ditakdirkan mencekik kelegaan mata. Itu dipahatkan di langit ke dalam ingatan. Berjalan hati siapapun digoda untuk menaklukkan, ingin membaca dari abad mana, dari siapa, untuk siapa, lalu menuturkan akan ketakjuban yang hendak diruntuhkan. rahasia kekosongan ceruk-ceruk itu, adik An Kungsu mengundang di takdir untuk menjauh dari peradaban segala zaman.
pahatkan, merangsuk jauh ke dalam jejak rahasia rahim purba. 7 kali undakan kelahiran, maha sunyi segala maha sunyi. Gemerlap kemilau dalam hening semadi, berputar meniru cahaya, mengurung seluruh permohonan, melayang-layang kehampaan. Berkejaran di jalan air, saat tiba dalam liku hidup, wahai rajaku Ibanukwa, Lumahing Jalu, pulang dalam kemenangan bertemankan deru air pagerisan. Disimpan di arah angin, Haji Lumahing Jalu, dimuliakan tak terhingga, disemayamkan pada air. Aku bernama, dia bernama, Dharma Wangsa Wardana Marakata, Pangkajasana Utungga Dewa. Waktu tak pernah kembali. Adikku, Paduka Haji anak bungsu Mirakalih Batari Lumai Buruhan Batara Lumai Banwoka, menatahkan rahasia dalam kesunyian itu. Wa Anakira, Marakata, dan anak bungsu Batara Lumai Banwoka. Aksara tak pernah disunyikan oleh waktu, bahkan sekalipun mata membacanya. Diakah yang meninggalkan bumi ketika kelahiran tiba? Air itu, candi itu, kawi itu, tangan rahasia memahat aksara di tebing-tebingnya, tak melukai cadas candi. Aksara itu tujuan sunya-sunya.
sayup-sayup nyanyian dan tarian itu. Seluruh nafas, air, bumi dan angkasa akan membaca aksara dalam tubuh di ketinggian langit. Melangkah sunyi-sunyi, menyurut angin, air, dan kerinduan. Tebing-tebing itu tak hanya memahat cadas-cadas, dipahatnya juga hati dan ingatan. Ketika Raja Udayana mengheningkan diri, menghening-heningkan pikiran dan gemuruh zaman, dipahatkan juga di ceruk-ceruk pertapaan, berumah batu cadas, berbaring, dan bermimpi. Mereka itu para biksu dan para pencari keheningan. Sembunyikan semua kenangan di balik rimbun lembah dan deru air sungai Pakerisan. Tebing itu pun begitu. Misteri kala itu hingga langkah hati dipanggil. Suara-suara air dan deru nyanyian, kesangsian dan pertanyaan memahat langkahku di situ.
sunyi-sunyi, air pulang ke Gunung Kawi. Mana? Mana? Kemana? Air putaran sunyi-sunyi. Pada candi yang mana ia bersemayam, abadilah keheningan. Pada ceruk yang mana mantra dan mudra menjangkau kelelapan. Jika kini ada yang tiba dengan keakuan pengetahuan, hendak memahatkan rasa taunya dengan mengira-ira awal, tengah, dan akhir, kisah, sejarah, dan impian yang hilang. Dengarlah nyanyian itu. Dengarlah. Kawi itu tak hanya menyisa di tebing cadas, tetapi juga di tiap-tiap kekaguman hati, pada ketidakpedulian. Aku pernah menyusuri angin, air, juga waktu. Aksara-aksara itu menyerap ke langit, juga ke semua hati. Tak pernah henti.
Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Catanras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Kelambimu kang tadi negatif ping 4. Siapa? Lelah Dedek. Dhewe kaya iki tok. Gak tau gantinya wis iki tok. Aja guyon aku serius. Lho, kau biasa ya guyon ae, Tro sak duluran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh, Tro. Ora takok. Lho ya gak pola takok. Kaya nuduh aku awakmu. Dipisah. Salah terus. Dicari dulu, siapa Iki tahu lho, setelah iki itu gitu lho. loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho Kak. dewasa. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama dahut. Kenduren 2025 yang sudah berjalan 3 hari di Livinland by Mandiri sangat ramai. Dan antusias pengunjung sangat ramai membeli durian khas Jawa Timur. Dan tentunya menguntungkan banyak peserta Bazar Kenduren 2025. Pembeli yang hadir dari hari pertama diadakan Kenduren sangat antusias sekali sampai di hari ketiga. Tak hanya menikmati durian saja, pengunjung juga disajikan dengan hiburan yang menarik di Kenduren 2025. Lumayan rame. Rame ya. Yang dicari duriannya jenis apa, Mas? Durian jenis kasemin sama cilaron sama si bayi. Nah, yang ini yang dicari sama peminat biasanya. Cuman di Kenduren JTB 2025. Mantap. Akhirnya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaksinya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Gaduh pulsa. Gaduh pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo, Tukang gendam. Ayo. oh tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone tul jenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur.
Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. JTV 100% gone wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur, JTV 100% Jawa Timur. Pemirsa, sebuah destinasi wisata kuliner baru bisa Anda temukan jika berkunjung ke Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Namanya Rumah Coklat. Di sini Anda bisa mencicipi coklat panas sambil melihat panorama alam lereng Gunung Wilis. Menyenangkan rasanya bukan? Di waktu senggang, Anda bisa menikmati coklat panas sambil duduk santai memandang panorama alam yang masih asri. Keinginan Anda bisa terwujud di Rumah Coklat. Lokasi wisata kuliner baru ini berada di Desa Bodak, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Destinasi wisata satu ini dirintis warga setempat sejak setahun lalu. Dari tempat inilah beragam olahan berbahan kakao diproduksi. Dengan Bapak Kepala Desa dan tokoh masyarakat untuk mendirikan Rumah Coklat ini untuk pengolahan kakao atau coklat. Yang diolah di sini adalah dari kakao fermentasi menjadi beberapa varian coklat. Jadi mulai permen coklat, coklat batangan, kakao bubuk atau bubuk 3-in-1, lemak coklat, dan sebagainya. Tak hanya memproduksi beragam olahan coklat, pengunjung bisa menikmati produknya langsung di lokasi pembuatan, sambil bersantai menikmati alam yang masih asri. Mantap, produksi dari Madiun Coklat. Coklatnya terasa banget nih. Kalau mungkin juga karena kondisi di sini dingin, jadi mendukung makan coklat. Nah, Rumah Coklat ini merupakan salah satu badan usaha milik desa BUMDes Bodak. BUMDes ini dirintis salah satunya untuk membantu petani kakao yang kesulitan menjual hasil panennya. BUMDes ini menjadi penyerap hasil panen petani dengan harga Rp30.000 per kilogram. Sementara, 6 karyawan yang bekerja di sini juga diserap dari warga setempat. Alhamdulillah dengan adanya ini bisa menyerap tenaga kerja lah. Walaupun nggak begitu banyak, minimal mengurangi pengangguran untuk desa muda. Selain itu kan, selain di coklatnya kan mungkin petani pun sekitar sini harganya harga coklat bisa terangkat minimal bisa stabil untuk harga. Volume produksi Rumah Coklat sekitar 5 hingga 10 kg coklat kering yang telah difermentasi. Pemasaran produknya dilakukan di wilayah Madiun dan melalui internet. Topa Pradana, JTV Madiun, Jawa Timur. Masih seputar coklat pemirsa, biji kakao atau coklat yang dihasilkan para petani Trenggalek ini mampu bersaing di luar negeri. Kakao ini dikembangkan dan diolah di Rumah Coklat, sebuah tempat untuk pengembangan dan juga pengolahan coklat yang selama ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek. Rumah Coklat yang berada di Jalan Raya Karangandongko, Kabupaten Trenggalek menjadi tempat penyortiran biji kakao atau coklat dengan kualitas terbaik. Helen Kurniawan, operator pengelola kakao Rumah Coklat menjelaskan, biji kakao yang disiapkan untuk diekspor harus memenuhi kriteria tertentu. Antara lain, biji kakao harus dalam bentuk fermentasi dengan kadar air sekitar 7%. Selain itu, biji tersebut juga harus masuk dalam kategori grade A yang bisa dilihat dari ukurannya.
Sementara biji kakao grade B biasanya diolah oleh rumah coklat menjadi berbagai macam produk, seperti permen, bubuk, hingga minuman coklat. Biji yang kita olah di rumah coklat ini kita dapat dari mayoritas petani kakao yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, untuk olahannya kita buat nanti permen kakao atau permen coklat, terus bubuk coklat, sama nanti minuman siap seduh atau minuman terimbang. Untuk pemasarannya ya masih di lingkup Kabupaten Trenggalek seperti itu. Terus untuk biji yang kita dapatkan dari petani itu dari petani binaan. Itu kita dari masuk di sini kita sortasi. Kalau kualitas mungkin sudah bagus karena petani di Kabupaten Trenggalek kita bina untuk bagaimana cara mengolah biji yang bagus yang bisa untuk kualitas ekspor. Permintaan biji kakao untuk dikirim ke luar negeri cukup besar. Bahkan ketersediaan stok biji kakao di Kabupaten Trenggalek tak cukup untuk memenuhi permintaan itu. Dalam setahun, pihak rumah coklat bisa menyortir biji kakao asal Kabupaten Trenggalek ke perusahaan untuk dikirim ke luar negeri berkisar 1,5 ton. Ekspor biji kakao asal Kabupaten Trenggalek ini sudah berlangsung sejak 2019. Daerah tujuan ekspor itu salah satunya Jepang. Di Kabupaten Trenggalek, jumlah petani kakao terbilang minim. Rumah coklat mendampingi para petani mengolah dan mengembangkan kakao di hampir seluruh kecamatan yang ada di Trenggalek. Simon Bagus, Muhammad Herlambang, JTV Trenggalek, Jawa Timur. Dari biji sampai orang jadi itu kita proses sekitar 1 menit. Pasangan suami istri petani gula aren di Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara tetap bertahan menjaga kualitas gula aren meskipun sedang pandemi COVID-19. Nah, mereka ini sudah 30 tahun sudah pemirsa memproduksi gula aren tanpa menggunakan bahan kimia. Indonesia, negara yang dilewati garis khatulistiwa ini, menyimpan berbagai macam pohon dengan segala pemanfaatannya. Provinsi Sulawesi Utara juga banyak ditumbuhi pohon enau atau warga di sini menyebutnya pohon seho. Tanaman jenis palma ini sangat dimanfaatkan oleh warga Bumi Nyur Melambai dengan membuat gula aren atau gula merah. Salah satunya Opak Pandey dan Omak Nona di Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Kedua petani gula aren ini bukan sekedar petani dadakan. Kedua pasangan suami istri tersebut sudah menjadi petani gula aren sejak 30 tahun yang lalu. Di tengah ganasnya bumi yang sedang berpandemi, keduanya saling membantu untuk menyambung hidup di hari tuanya. Proses pembuatan gula aren terbilang cukup mudah. Hanya mengambil air nira yang manis untuk menjadi bahan utama membuat gula, yang kemudian dimasak pada kuali yang lumayan besar selama kurang lebih 3 hingga 4 jam. Ya, Opa, jadi yang bikin gula merah itu bagus dengan nyanda apa DP faktornya? Ya bagus, Opa ini ada campuran. Oh, berarti ada yang suka ada campur? Ya, ada tuh bagi lain, campuran pepaya atau semiki. Kalau begitu jadi banyak tuh dulu tapi tawar. Langsung manis. Banyak dasar di cookies. Manis. Iya, pantasan sama yang gula-gula rupa Jawa. Ada gula-gula Jawa begitu kan nggak manis tuh. Iya. So campuran pepaya masa itu atau semiki. Semiki orang kupat. Kalau dorang Opa di sini memang masih pakai asli ya, cuma gula saja yang campur. Dalam
Dalam satu kali panen air nira atau air saguer, Opak Pandey mampu membuat gula merah hingga 15 biji yang dijual dengan harga yang murah, hanya 10 hingga 15 ribu rupiah per bijinya. Untuk kualitas, gula merah yang diproduksi oleh Opak Pandey dan Oma Nona berkualitas baik yang dibuat dengan cara tradisional tanpa memakai bahan kimia campuran. Nah, gula merah atau gula aren mempunyai rasa yang manis, sama seperti kedua pasangan suami istri ini yang mempunyai kisah manis untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV. Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Iya, mau pesan nih Mas. Apa ya? Karamel macchiato deh, boleh? Karamel itu ya? Iya. Pemirsa, ada yang suka durian nggak? Nah, kalau ada yang suka durian, saya punya rekomendasi durian yang enak banget, namanya durian matahari. Durian matahari ini menjadi salah satu buah varietas yang ada di lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Buah ini melalui proses pemupukan organik sehingga dagingnya ini tebal banget dan rasanya juga sangat kuat. Jika Anda pecinta durian, tentu tidak asing dengan durian matahari yang menjadi salah satu varietas durian unggulan di Indonesia. Jenis durian yang bentuk buahnya bulat dan memiliki warna daging buah kuning cerah, tebal dan memiliki rasa manis legit ini ternyata banyak dibudidayakan para petani di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Salah satu petani, Huda, memiliki puluhan pohon durian di area kebun salak miliknya. Ia merawat pohon durian dengan pemupukan rutin menggunakan pupuk organik cair. Hal tersebut dilakukan guna memperpendek jarak masa panen durian. Perawatan ini ia tempuh setelah sebelumnya pohon yang ia miliki berbuah hanya 1 kali dalam 2-3 tahun. Dengan pemupukan, tanaman duriannya bisa berbuah 3 kali dalam setahun. Dengan pemakaian pupuk, alhamdulillah itu terpenuhi. Dengan karakter kan memang durian mempunyai karakter masing-masing dan rasa masing-masing. Tapi setelah pemakaian yang teratur, apa yang kita inginkan dan harapkan akhirnya terkabul. Durian matahari punya banyak penggemar. Durian khas lereng Gunung Semeru ini dikenal dengan rasanya yang kuat. Jadi duriannya itu beda dari durian yang lain dan ini cuma ada di lereng Gunung Semeru. Jadi membedakan apa ini Bu? Yang membedakan ini rasanya rame Mas. Jadi semua rasa itu ada di sini, jadi komplit. Rasanya manis, legit, gurih. Ya ada asin-asinnya juga. Jadi perawatan pohon durian dengan pupuk organik membuat batang-batang pohonnya semakin produktif. Selain membuat buahnya tumbuh maksimal, pemanfaatan pupuk organik juga dinilai lebih ramah terhadap tanah. Yongki Nugroho, CTV Lumajang, Jawa Timur.
Selain durian matahari, ada lagi durian yang rasanya nih paling banyak diminati, yaitu durian musangking, pemirsa. Meskipun terbilang sangat mahal harganya, yakni Rp350.000 per kilogram, namun ternyata banyak warga yang memburu untuk mendapatkannya. Tak terkecuali di lokasi petik buah durian yang ada di Kecamatan Ngerambe, Ngawi, Jawa Timur. Petani yang menanam buah durian jenis musangking salah satunya adalah Himawan, warga desa Giriharjo, Kecamatan Ngerambe, Ngawi, Jawa Timur. Di lahan seluas 1,5 hektar di lereng Gunung Lawu ini, Himawan menanam sebanyak 125 batang pohon durian sejak tahun 2010 lalu. Salah satu buah durian paling favorit dan menjadi andalan adalah durian jenis musangking. Durian jenis musangking merupakan buah durian paling enak dan harganya terbilang sangat mahal dibanding dengan durian jenis lain. Untuk harga, durian musangking per 1 kg saja mencapai Rp350.000. Sementara durian montong harganya Rp60.000 per kilogram. Dan untuk jenis bawor Rp125.000 per kilogram. Meskipun durian musangking mahal, banyak penggemar buah durian yang memburunya, salah satunya Retnowati. Ia mengaku sangat menyukai buah durian musangking sebab rasanya sangat berbeda dengan yang lain. Ini banyak pilihan, Bu, ya? Banyak pilihannya, ada musangking, ada apa itu, motong, terus apa itu bawor, ada banyak. Yang paling disukai yang jenis mana, Bu? Musangking dong. Kalau harga gimana, Bu? Untuk harga saya rasa sepadan kalau untuk kualitasnya. Kalau musangking sendiri kenapa pilih itu, Bu? Rasanya legit, buahnya tebal, manis, perpaduannya pokoknya klop kayaknya. Harga buah durian musangking terbilang sangat mahal dari buah durian jenis lain. Tak heran jika satu pohon saja Himawan mengaku bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Jadi untuk sentra durian ini sebenarnya dimulai sudah jauh-jauh tahun sebelumnya. Dan di awal tahun 2019, karena kan potensi yang ada di desa Giriharjo ini sebagian besar adalah banyak petani durian, makanya kami di desa membuat BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Unit usahanya itu jual beli durian yang membeli semua produk-produk petani durian, buah durian yang ada di desa kami dijadikan pemasaran satu pintu untuk memasarkan durian yang ada ataupun barang panen dari petani durian yang ada di desa kami. Di desa Giriharjo, Kecamatan Ngerambe, Ngawi ini ada sekitar 6.800 lebih batang pohon durian yang ditanam warga. Kedepan pihak desa akan menjadikan desa Giriharjo, Kecamatan Ngerambe sebagai desa wisata buah durian. Ito Wahyu, JTV Ngawi, Jawa Timur. Oke, terima kasih. Pemirsa, warga di Kota Probolinggo, Jawa Timur ini melestarikan buah yang menjadi ikon dari daerah tersebut, yakni anggur. Nah, anggur ini bernama Prabu Bestari. Dan inilah dia liputannya untuk Anda. Inilah kebun anggur yang sengaja ditanam Probi Fadli Rohman, 40 tahun, warga Jerebeng Lor, Kota Probolinggo, Jawa Timur di halaman keluarga besarnya. Halaman seluas 20 x 12 meter yang awalnya hanya berupa tanah lapang, disulap menjadi kebun anggur yang rindang. Selain bisa untuk berteduh, hasil buah anggurnya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Probi dan keluarganya sengaja terus melestarikan anggur karena merupakan salah satu ikon Kota Probolinggo, yakni Kota Bayu Angga. Bayu berarti angin, anggur dan mangga. Ada beberapa jenis anggur yang ditanam mulai dari anggur Lavale, Autumn Royal, Jupiter, Alfonso, Caroline, hingga anggur Kota Probolinggo yang diberi nama anggur Prabu Bestari. Bapak dua anak ini menanam anggur sejak tahun 2019 lalu dan saat ini sudah menikmati hasilnya. Untuk anggur Prabu Bestari per kilogramnya dihargai Rp25.000 dengan memetik langsung dari tangkainya. Cara merawatnya pun cukup sederhana, yakni dengan ketelatenan mulai dari memangkas daun kering hingga memotong buah yang terlalu lebat agar tidak busuk. Dalam setahun, anggur ini bisa dipanen hingga 2 kali. Dan yang paling bagus, anggur berbuah pada saat di musim kemarau.
Jika terkena hujan, anggur ini mudah busuk. Terima kasih sebelumnya. Di sini jenis-jenis anggur di sini paling banyak jenis Prabu Bestari, Mas. Prabu Bestari, dan juga kita ngisi jenis-jenis lain kayak Jupiter, Alfonso, terus Karolin, dan juga banyak lagi. Tapi saya di sini mau memperbanyak jenis Prabu Bestari, Mas. Kenapa itu? Karena di sini Prabu Bestari adalah salah satu ikonnya Kota Probolinggo ya, salah satu jenis anggur yang dirilis oleh Kota Probolinggo. Mungkin kelebihannya anggur Prabu Bestari, Mas, seperti apa? Kalau anggur Prabu Bestari ini tidak kalah dengan jenis-jenis impor yang lain ya. Dari berinya juga besar, juga dombolannya juga besar, warnanya juga menarik, agak lonjong. Jadi kalau kita dirawat dengan sebaik-baiknya, tidak kalah dengan anggur-anggur impor yang lainnya gitu. Jadi Prabu Bestari. Untuk perawatan sendiri gimana, Mas? Kalau perawatan di sini saya kira tidak ada kesulitan ya. Untuk merawat anggur tergantung kita aja yang telaten, semangat aja untuk merawatnya. Kalau dibiarkan ya lama-lama tidak mau berbuah itu. Tergantung kita telatennya aja gitu. Untuk rasa, anggur ini tidak kalah dengan anggur impor. Selain legit, kadar airnya juga sangat tinggi hingga membuat penikmatnya ketagihan. Nah, ini tadi yang hitam, ini yang manis ya. Terus yang ini kan ada jenis Prabu Bestari ini. Buahnya besar juga sangat manis gitu. Ya, ini Nggak kalah dengan dengan anggur impor ya? iya nggak kalah manis sekali. Harapan sebagai masyarakat, ini kan ikon kota ya, salah satu ikon kota selain mangga. Mungkin seperti apa Bu? Inginnya setiap rumah ada anggur? Ya, kan ini kan Kota Probolinggo kan kota anggur dan mangga. Nah, kalau bisa ya setiap warga itu menanam anggur. Nah, terutama ini anggur Prabu Bestari ya, ikonnya Kota Probolinggo. Penasaran dengan sensasi rasa anggur Prabu Bestari? Tidak ada salahnya Anda datang ke Kota Probolinggo membeli dengan memetik langsung dari tangkainya. Farid Pahlevi, JTV Probolinggo. Telah hadir terobosan baru, Bio Nuratik, merupakan herbal, sangat ampuh untuk mengatasi asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Bio Nuratik terbuat dari bahan-bahan alami yang diolah menggunakan teknologi ekstrak sehingga mudah diserap oleh tubuh. Bio Nuratik, pilih hijau ajaib. Pemirsa, ketika akhir pekan dan Anda ingin refreshing sambil kulineran, saya punya rekomendasinya. Anda bisa berwisata kuliner di Pantai Gope yang berada di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Nah, di pantai ini tentunya Anda bisa menikmati pemandangan pantai yang indah sambil kulineran seafood. Rumah makan Dermaga Seafood berada di Pantai Gope, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Memiliki 2 lantai, mayoritas bahan bangunannya dari bambu lengkap dengan aksesoris. Berbahan bambu, rumah makan ini terlihat lebih natural dan menarik minat pengunjung. Aneka ragam kuliner ada di sini. Harga aneka seafood dijual mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp85.000. Menu andalannya diberi nama gabrukan, berisikan aneka ragam kerang, cumi, udang, gurita, dan kepiting. Gabrukan dijual seharga Rp85.000 per porsi. Gabrukan ada 3 varian rasa, yakni varian rasa saus tiram, padang, dan balado asam manis. Mayoritas pengunjung memilih gabrukan saus tiram karena rasanya dinilai lebih enak.
Pencinta kuliner memiliki pengalaman berbeda saat datang ke tempat ini. Selain beragam menu makanan, juga bisa langsung menikmati pemandangan Pantai Gope hingga ditemani sunset yang membuat indah suasana. Apalagi di belakang rumah makan ini dikelilingi tanaman mangrove. Pandangannya enak sih, makanya sering kesini lagi gitu. Karena ada ini di tingkat juga ya, bisa langsung melihat ke pantainya. Jadi lebih indah ya gitu. Iya. Apalagi bareng sama pacar ya. Harganya gimana harganya? Harganya terjangkau sih menurut saya, sama di kota nggak terlalu jauh. Makanannya rasanya enak. Sementara pemilik dermaga seafood Agus Melas mengatakan rumah makan ini baru berdiri sejak 2 tahun lalu dengan mempekerjakan 5 orang karyawan. Omset per minggu mencapai 10 juta rupiah. Lokasinya juga tidak jauh dari objek wisata religi Kesultanan Banten Lama. Para peziarah dari berbagai daerah banyak yang mampir untuk menikmati aneka makanan sekaligus berwisata ke Pantai Gope. Kita andalannya di Sabtu Minggu, di hari biasa lumayan ada masuk di jam-jam sore. Pengunjung dari mana aja Pak? Kalau pengunjung yang selama 2 tahun ini variasi, banyaknya kan dari bubaran dari ini. Pulang jarah mereka berkunjung mari terus makan di sini. Jadi ada dari Bekasi, Tangerang, Serang, Cilegon. Pengunjung tak hanya sebatas menikmati aneka makanan dan minuman, pengunjung juga bisa menikmati berbagai hiburan untuk melepas penat. Suhendi, Japan TV, Kota Serang, Banten. Nah, pemirsa, kalau tadi kan rekomendasi kulineran sambil melihat pantai. Nah, kalau Anda ingin suasana yang tenang, saya punya rekomendasi ini kulineran di salah satu kafe yang berada di Kota Serang, Banten juga. Di kafe ini Anda bisa merasakan sunyi, tenang, dan damai jauh dari keramaian kota. Kafe ini berada di pinggiran hutan. Aktivitas warga di perkotaan dibatasi oleh aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sejumlah pertokoan dan kafe di Kota Serang, Banten masih banyak yang tutup. Namun, salah satu kafe yang berlokasi jauh dari perkotaan, tepatnya di Kampung Salinggara, Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, menjadi alternatif warga Kota Serang untuk sekedar ngopi atau menikmati makanan yang disediakan. Kafe ini jadi salah satu obat kejenuhan bagi warga Kota Serang. Tentu kafe ini menerapkan protokol kesehatan ketat. Pengunjung yang datang wajib mencuci tangan dan duduk dengan jarak cukup jauh antar pengunjung. Selain itu, harus memakai masker saat berbincang. Tempat ini menawarkan keasrian alam terbuka yang dikelilingi ribuan pohon. Kafe dengan luas 1.800 meter persegi ini kerap dikunjungi para penggemar olahraga lari dan pecinta goes sepeda. Biasanya mereka mampir di kafe untuk rehat dan melepas lelah sambil menikmati pemandangan. Adem, enak ya, serasa jauh dari kota, hiruk-pikuk kota itu ya, adem. Suasana ininya masih alami, pegunungannya masih alami, ada gitu. Walaupun tengah-tengah kan ini ya, deket ke kota gitu. Teh, ini kan kafe di tengah hutan ya Teh. Di kota kan banyak, kenapa milih di sini Teh? Nah, itu dia, kita pengen nyari adem. Karena sudah bosan. Sudah bosan di sana. Pengelola kafe sengaja mendirikan tempat ini jauh dari hiruk-pikuk pusat Kota Serang, yaitu menyajikan nuansa alam terbuka sehingga aman dari polusi kendaraan bermotor. Tadi bahwa mungkin ada kebosanan orang di Serang khususnya gitu, kafe secara umum kan ada di keramaian gitu ya, yang kemudian kadang-kadang juga terganggu oleh bisingnya lalu lintas dan seterusnya. Nah, kemudian saya agak berpikir bahwa ada banyak orang juga nampaknya gitu yang butuh tempat yang lebih sunyi dalam tanda kutip untuk bisa menikmati suasana yang lebih private gitu ya. Jadi
Kafe ini bisa dicapai dengan jarak 10 km dari alun-alun Kota Serang. Kafe ini beroperasi 3 hari dalam seminggu. Pada Jumat buka mulai jam 3 sore hingga jam 9 malam. Sabtu mulai dibuka jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Dan hari Minggu buka jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Menu makanan yang disajikan juga cukup variatif dan murah. Harga mengikuti kemampuan kantong anak muda. Untuk kalian yang penat dengan kebisingan kota, kafe ini bisa menjadi rekomendasi untuk menghilangkan stres bekerja. Nikmati secangkir kopi sembari menghirup udara segar. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Pemirsa, itulah tadi beragam menu kuliner yang telah kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menjadi referensi Anda mencari menu kuliner pilihan. Dan sudah waktunya untuk saya undur diri. Sampai jumpa kembali di Jelajah Kuliner selanjutnya. budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Dominan Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan edukasi semua seni ada di sini.